Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Fernando, NPM 23520027. Saya akan mengerjakan tugas pengetahuan lingkungan, tugas individu, yaitu dengan materi pemanasan global, dampak dan upaya meminimalisasinya. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, permukaan bumi dan meningkatnya 0,74 plus minus 0,18 derajat Celcius. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dinitrooksida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan sulfur heksafluorida di atmosfer. Emisi ini terutama dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil, dalam kurun minyak bumi dan batu bara, serta akibat pengundulan dan pembakaran hutan. Pemanasan global diperkirakan telah menyebabkan perubahan sistem terhadap ekosistem di bumi, antara lain perubahan iklim yang ekstrim, mencairnya es sehingga permukaan air laut naik, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Adanya perubahan sistem dalam ekosistem ini telah memberi dampak pada kehidupan di bumi, seperti terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Efek rumah kaca sebagai suatu sistem di bumi sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Tetapi jika efek rumah kaca berlebihan dibandingkan dengan kondisi normalnya, maka sistem tersebut akan bersifat merusak. Melihat sebagian besar emisi gas rumah kaca bersumber dari aktivitas hidup manusia, maka pemanasan global harus ada upaya solusinya dengan merubah pola hidup dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang apa dan bagaimana terjadinya pemanasan global, serta bagaimana perilaku masyarakat yang diharapkan dalam upaya meminimalisasi efek terjadi pemanasan global. Pemanasan global. Pemanasan global atau global warming menjadi salah satu isu lingkungan utama yang dihadapi dunia saat ini. Pemanasan global berhubungan dengan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Peningkatan suhu permukaan bumi ini dihasilkan oleh adanya radiasi sinar matahari menuju ke atmosfer bumi. Kemudian sebagian sinar ini berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah diserap oleh udara dan permukaan bumi. Sebagai sinar inframerah dipantulkan kembali ke atmosfer dan ditangkap oleh gas-gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Gas-gas rumah kaca terutama berupa karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Kontribusi besar yang mengakibatkan
Akumulasi gas-gas kimia ini di atmosfer adalah aktivitas manusia. Temperatur global rata-rata setiap tahun ada 5 tahunan tampak meningkat seperti pada diagram berikut. Terus penyebab pemanasan global. Efek rumah kaca. Proses terjadinya efek rumah kaca dapat dijelaskan melalui gambar berikut. Pada rumah kaca greenhouse yang digunakan dalam budidaya terutama di negara yang mengalami musim salju atau percobaan tanaman dalam bidang biologi dan pertanian. Energi matahari panas yang masuk melalui atap kaca sebagian dipantulkan keluar atmosfer dan sebagian lainnya tertangkap di dalam greenhouse sehingga meningkat suhu di dalamnya. Gambar berikut bagian terjadinya efek rumah kaca. Contoh lain yang diilustrasikan kejadian efek rumah kaca adalah ketika kita berada dalam mobil dalam kaca tertutup yang sedang parkir di bawah terik matahari. Panas yang masuk melalui kaca mobil sebagian dipantulkan kembali keluar melalui kaca, tetapi sebagian lainnya terperangkap di dalam ruang mobil. Akibatnya suhu di dalam ruang lebih tinggi atau panas daripada di luarnya. Matahari merupakan sumber energi utama dari setiap sumber energi yang terdapat di bumi. Energi matahari sebagian besar dalam bentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Energi ini mengenai permukaan bumi dan berubah dari cahaya menjadi panas. Permukaan bumi kemudian menyerap sebagian panas sehingga menghangatkan bumi, dan sebagian dipantulkan kembali keluar angkasa. Menumpuknya jumlah gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida, dan metana di atmosfer mengakibatkan sebagian dari panas ini dalam bentuk radiasi inframerah tetap terperangkap di atmosfer bumi. Kemudian gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Kondisi ini dapat terjadi berulang sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Gas-gas tersebut berfungsi sebagai kaca pada atap rumah kaca. Makin meningkat konsentrasi gas-gas di atmosfer, makin besar pula efek panas yang terperangkap di bawahnya. Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup di bumi, karena tanpa efek rumah kaca planet bumi akan menjadi sangat dingin oleh kurang minus 18 derajat Celcius, sehingga seluruh permukaan bumi akan tertutup lapisan es dengan temperatur rata-rata sebesar 15 derajat Celcius. Bumi sebenarnya telah lebih panas 33 derajat Celcius dengan efek rumah kaca. Akan tetapi jika gas-gas tersebut telah berlebih di atmosfer, maka akan terjadi sebaliknya dan meningkat pemanasan global. Efek balik. Penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses efek balik yang dihasilkan, seperti pada penguapan air. Pada awalnya pemanasan akan lebih meningkat banyaknya uap air di atmosfer, karena uap air sendiri merupakan gas
rumah kaca, pemanasan ini akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara sehingga tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air. Keadaan ini menyebabkan efek rumah kaca yang dihasilkan lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas CO2 itu sendiri. Peristiwa efek balik ini dapat meningkatkan kandungan air absolut di udara, namun kelembapan relatif udara hampir konstan atau bahkan agak menurun karena udara menjadi hangat. Sekian penjelasan saya mengenai pemanasan global saat ini. Jika ada salah, mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.